Halo semua, berjumpa lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin akan menceritakan manhwa Key Ravening level 3000. Manhwa ini berkisah pada pemuda yang bernama Ye Kong. Dia dapat menembus alam lain setiap kali Deka memancing. Dalam 10 tahun terakhir, dia telah menembus lebih dari 3000 level pelatihan Ki. Dia pikir kehidupannya akan terus membosankan. Namun suatu saat seorang permaisuri terlahir kembali dan memujanya sebagai seorang master. Sebelum memasuki alur ceritanya, Mimin sarankan untuk like, komen, subscribe, dan share video ini, agar channel ini dapat terus berkembang dan selalu menemani kalian. Cerita ini dimulai di Sekte Xinghe, yang merupakan salah satu sekte terbesar di Yunzhou, di dalam benua Lianyun. Saat ini Sekte Xinghe sedang mengadakan upacara perekrutan murid yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Puluhan ribu kandidat harus bersaing di dalam kompetisi untuk menentukan hasilnya. Mereka yang menang 5 kali berturut-turut bisa menjadi murid luar, sedangkan bagi pemenang 10 kali berturut-turut akan menjadi seorang murid dalam. Di salah satu arena, tepatnya di arena nomor 7, pemenangnya telah ditentukan. Orang itu bernama Lin Tian yang merupakan reinkarnasi Sang Ratu. Ternyata Sekte Xinghe tidak sehebat yang kukira. Tak kusangka permaisuri ini harus memulai pelatihan di sekte sekecil ini, gumam Lin Tian di dalam benaknya. Sudahlah, setelah 10 tahun berlatih, aku akan mencari pengkhianat itu dan membalaskan semua dendamku. Penetua Agung Sekte Xinghe memuji Lin Tian dengan berkata, pada usia ini dan mencapai tingkat ke-6 pemurnian Qi, dia benar-benar memiliki bakat alami. Penetua Agung, pandanganmu sangat tajam. Orang ini akan menjadi milik Puncak Pedang Langit, timpa Chen Changqing yang merupakan wakil penetua Puncak Pedang Langit. Penetua Agung yang nampak kesal memperingatkan Chen Changqing, sekte kita menjunjung tinggi kebebasan. Meskipun kau menginginkannya, tapi dia berhak untuk menentukannya. Chen Changqing meminta Penetua Agung untuk tenang, karena dia akan tetap menaati peraturan sekte. Ketika menoleh ke arah lain, Penetua Agung mendapati ada sebuah kursi kosong. Mengapa Ye Kong belum datang? Bukankah aku telah menyuruhmu untuk memanggilnya? Teriak Penetua Agung ke seorang murid. Dengan ketakutan murid itu mengatakan telah memberitahu Master Ye Kong. Tapi Master berkata ada urusan lain dan akan datang nanti jika urusannya telah selesai. Urusan apa yang dimiliki anak itu? Pasti dia pergi memancing lagi. Ayahnya adalah mantan kepala sekte yang hebat. Tapi mengapa anaknya malah seperti itu? Teriak Penetua Agung yang nampak kesal. Berpindah di puncak Xiaoyao di Sekte Xinghe, di sebuah danau di atas puncak Xiaoyao, saat ini Ye Kong sedang memancing dengan santai sembari melamun. Namaku Ye Kong, aku terlahir di dunia kultivasi, dan saat ini aku adalah kepala puncak Xiaoyao. Meskipun aku adalah kepala puncak, aku hanyalah master tanpa memiliki murid. Di puncak Xiaoyao hanya ada aku, dan tidak ada orang lain. Di mata orang lain, aku hanya kultivator tingkat rendah di tahap pemurnian Qi. Statusku sebagai kepala puncak bisa dibilang berkat ayahku yang seorang mantan kepala sekte. Namun sebenarnya aku memiliki sebuah sistem. Selama aku terus memancing setiap hari, kekuatanku akan terus meningkat, dan saat ini aku telah mencapai level 3550 di tahap pemurnian Qi. Bagi orang biasa, pemurnian Qi di level 9 adalah batas maksimal. Meskipun aku telah mencapai lebih dari 3000 tingkat, tapi aku tidak bisa menembus tahap pembangunan fondasi. Ketika memikirkan semua itu, Ye Kong mengingat ada sesuatu yang harus dia lakukan hari ini. Yang dia ingat hari ini ada upacara perekrutan murid baru di Sekte Xinghe yang mengharuskannya datang. Meskipun tidak akan ada yang memilihnya sebagai master, dia harus tetap datang untuk memenuhi tanggung jawabnya. Tanpa disadari oleh Ye Kong, jauh di kedalaman danau tempatnya memancing saat ini, ada beberapa makhluk mitologi yang bersarang di dalamnya. Pada saat ini, pertandingan final upacara perekrutan murid Sekte Xinghe sedang berlangsung. Lawan dari Lin Tian merupakan seorang pemuda berwajah tampan. Dia merasa kagum dengan teknik bela diri yang ditunjukkan oleh Lin Tian. Dengan sombongnya Lin Tian bertanya apakah lawannya ingin menyerah. Pemuda itu mengatakan tidak. Lalu dia memperkenalkan dirinya. Aku adalah tuan muda dari Aula Liu Xiang, yang merupakan sekte bawahan Sekte Xinghe, dan pamanku salah satu penetua di Sekte Xinghe. Kita memulainya dari tempat berbeda.
Sekarang aku telah berada di tingkat ke-7 pemurnian Qi. Meskipun kau kalah dariku, itu akan tetap menjadi penghormatan bagimu. Tanpa menanggapi perkataan dari tuan muda itu, Lin Tian bergerak dengan cepat dan langsung menyerangnya, hingga membuat pemuda itu terlempar dan kalah seketika. Pemenang dari upacara perekrutan murid Sekte Xinghe tahun ini adalah Lin Tian, teriak pengadil pertandingan mengumumkan pemenangnya. Para penonton yang berada di sana bersorak meneriaki nama Lin Tian. Menurut mereka Lin Tian memiliki bakat yang luar biasa. Pada saat yang sama Penetua Agung berteriak dengan keras meminta semua orang untuk diam. Jalan kultivasi ada ribuan jalur. Kalian yang terpilih perlu memilih metode kultivasi yang sesuai dengan kalian. Sekte Xinghe memiliki 5 puncak, mewakili 5 jalan kultivasi yang berbeda, dan setelah memilih tidak akan dapat diubah, teriak Penetua Agung memberikan pengumuman. Dari arah belakang Chen Changqing berjalan mendekati Penetua Agung, lalu Chen Changqing menarik pedangnya dan menuliskan nama puncak pedang langit di langit menggunakan energi pedangnya. Seluruh wanita yang melihat kemampuan Chen Changqing merasa terkesima dan mereka semua berbondong-bondong ingin memasuki puncak pedang langit. Setelah beberapa saat, Penetua Agung mengumumkan, puncak pedang langit menerima 1.200 murid, puncak pengendali binatang menerima 520 murid, puncak ramuan roh menerima 370 murid, puncak 1000 bunga menerima 200 murid. Ketika akan menyebutkan satu puncak yang tersisa, Penetua Agung merasa cukup terkejut, lalu dia lanjut mengumumkan, puncak Xiao Yao hanya menerima 1 murid. Ketika mendengar puncak Xiao Yao mendapatkan murid, semua master yang berada di sana terkejut. Aku ingin tahu siapa yang berpikiran pendek hingga memilih puncak Xiao Yao sebagai masternya, ucap Chen Changqing meremehkan. Ternyata seseorang yang memilihnya adalah Lin Tian, sehingga membuat Chen Changqing terkejut dan bertanya mengapa malah dia yang memilihnya. Di dalam benaknya, Lin Tian bergumam, di sekte kecil seperti ini, tidak ada yang pantas menjadi master bagi sang ratu. Puncak Xiao Yao yang tidak dipilih siapapun, sangat cocok untuk pelatihanku. Lin Tian, pemimpin puncak Xiao Yao hanya berada di tahap pemurnian Qi. Lebih baik kau menjadi muridku. Aku akan mengajarimu teknik pedang secara pribadi, ucap Chen Changqing memberi penawaran. Saudara Chen, beraninya kau mengambilkan muridku di depan umum. Aku khawatir ini melanggar peraturan sekte, ucap Ye Kong yang baru saja datang. Chen Changqing tidak menerimanya dan melapor kepada Penetua Agung. Ye Kong biasanya sibuk dengan urusannya sendiri, bukan hal baik murid jenius seperti Lin Tian menjadi muridnya. Dengan serius Penetua Agung bertanya, Ye Kong, apa kau benar-benar siap menerima murid? Lin Tian adalah bibit unggul, kau tidak boleh menghancurkannya. Jangan khawatir Penetua Agung, selama dia masih di tahap pemurnian Qi, tidak ada murid yang tidak bisa kuajari, ucap Ye Kong dengan santainya. Lin Tian yang mendengarnya cukup kesal, di dalam benaknya dia bergumam, nada bicaranya sangat sombong, seolah oleh dia tidak terkalahkan di tahap pemurnian Qi. Karena hanya aku di puncak Xiao Yao, aku menginginkan murid ini untuk membantuku bersih-bersih, ucap Ye Kong dengan mengedipkan matanya pada Lin Tian. Beraninya kau ingin ratu ini bersih-bersih untukmu. Jangan salahkan aku bila harus bersikap kasar padamu, gumam Lin Tian dengan sangat kesal. Lalu dia lanjut berkata, Master Ye Kong, jika kau ingin aku menjadi muridmu, bukankah kau harus membuktikan jika kau lebih baik dariku? Bagaimana aku harus membuktikannya? Tanya Ye Kong, dengan menahan 3 gerakanku, jawab Lin Tian dengan mengeluarkan energinya. Namun Ye Kong mengatakan 3 gerakan terlalu merepotkan, dan 1 gerakan saja sudah cukup. Master puncak lain mengatakan Ye Kong adalah aib bagi sekte Xinghe, hanya menahan 3 serangan saja, dia tidak memiliki kepercayaan diri. Meskipun begitu Lin Tian menyetujui jika pemenangnya ditentukan hanya dengan 1 gerakan, di dalam benaknya dia bergumam, dia tidak tahu jika aku reinkarnasi sang ratu, meskipun tanpa kultivasi, 1 gerakan akan cukup untuk mengalahkannya. Baiklah, mari kita selesaikan masalah ini dan kembali ke puncak Xiao Yao untuk makan malam. Nanti aku yang memasak dan kau yang mencuci piring, ucap Ye Kong dengan santainya. Kau memang sedang meremehkanku, teriak Lin Tian yang telah menyiapkan sebuah energi dan melesat ke arah Ye Kong. Setelah berada di hadapan Ye Kong, Lin Tian mengeluarkan teknik Yin Yang Thunderbolt. Tanpa beranjak dari tempatnya berdiri,
Ye Kong menerima serangan telak Lin Tian begitu saja. Setelah menerima serangan ini dengan telak, setidaknya Master Ye Kong akan berada di atas ranjang selama setengah tahun. Inilah akibatnya jika berani bersikap sombong di hadapanku, gumam Lin Tian yang merasa serangannya telah berhasil. Namun ternyata serangan itu tidak berdampak apapun pada Ye Kong. Bahkan kini Ye Kong berkata, teknik telapak tanganmu sama sekali tidak memiliki kekuatan. Jangan mempelajarinya di masa depan, itu hanya membuang-buang waktu. Aku jelas-jelas telah memukulnya, tapi mengapa dia masih baik-baik saja? Gumam Lin Tian terkejut. Para master puncak yang berada di sana berpikir jika mereka berdua hanya sedang bermain-main. Master Ye Kong adalah pemimpin puncak, jadi dia pasti memakai sebuah pelindung. Jangan kira aku akan menyerah begitu saja. Kali ini aku akan menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerang alam bawah sadarmu. Gumam Lin Tian yang mulai menyerang alam bawah sadar Ye Kong. Ketika memasuki alam bawah sadar Ye Kong, Lin Tian merasa sangat terkejut dan berkata, lautan kesadaran adalah tempat di mana energi spiritual disimpan. Semakin luas areanya semakin banyak pula energi spiritualnya. Ye Kong hanyalah praktisi di ranah pemurnian Qi. Bagaimana mungkin dia memiliki lautan kesadaran seluas ini? Pada saat yang sama, Lin Tian kembali dikejutkan dengan lautan kesadaran Lin Tian yang secara tiba-tiba bergejolak. Dari dalam lautan kesadaran itu, muncullah sesosok jiwa Ye Kong yang berukuran sangat besar. Ini bukanlah tempatmu, jadi keluarlah, teriak jiwa Ye Kong sambil memukul jiwa Lin Tian yang berada di alam bawah sadar Ye Kong. Pada saat jiwa Lin Tian dipukul keluar, secara tiba-tiba tubuh Lin Tian melemah dan terjatuh di hadapan Ye Kong. Hampir saja, jika terlambat sedikit saja, kesadarannya akan terserap oleh lautan kesadaranku, dan akan menjadikannya orang tak berguna, gumam Ye Kong sembari menopang tubuh Lin Tian yang telah tak sadarkan diri. Aku lelah karena terus-terusan bertarung, jadi aku akan kembali dulu ke puncak Xiao Yao, ucap Ye Kong berpamitan, namun semua master puncak yang berada di sana merasa jika mereka berdua telah merencanakannya dari awal. Chen Changqing menatap Ye Kong dengan kesal berkata, Ye Kong, hari ini aku tidak bisa berbuat apapun padamu karena penetua agung berada di sini, tapi di kompetisi 10 hari lagi, aku pasti akan menghancurkanmu dan membuatmu tidak lagi ingin menjadi seorang master. Di alam bawah sadarnya, Lin Tian mengingat masa lalu, Mona, aku sudah berada di tahap kaisar. Satu terobosan lagi aku akan mencapai tahap immortal, jadi kau harus melindungiku dan tidak membiarkan siapapun mendekat. Saudari Lin Tian, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun mendekat, ucap wanita bernama Mona dengan lembut. Namun ketika Lin Tian mulai berkultivasi, Mona bersiap di belakangnya dengan sebuah belati. Dalam keterkejutannya, Lin Tian merasakan tubuhnya telah tertembus oleh sebuah belati. Dia mengerang kesakitan di bawah Mona. Aku menganggapmu sebagai saudari, tapi mengapa kau malah melakukan ini padaku? Hanya dengan cara ini aku bisa mendapatkan semua yang kau miliki. Ingatlah, dalam kehidupanmu selanjutnya jangan pernah mempercayai siapapun, ucap Mona sembari tersenyum bengis. Di dalam kesadarannya Lin Tian berteriak dengan sangat keras, tunggu saja, aku pasti akan membalaskan semua dendamku padamu. Setelah terbangun Lin Tian bertanya-tanya di manakah dia saat ini. Pada saat yang sama dia dikejutkan dengan suara Ye Kong yang memanggilnya. Dengan mempersiapkan dirinya, Lin Tian bertanya apa yang dilakukan Ye Kong padanya. Tiba-tiba kau pingsan saat kompetisi, jadi aku membawamu kembali ke puncak Xiao Yao untuk beristirahat. Selain itu, mulai sekarang kau harus memanggilku sebagai master, ucap Ye Kong yang membuat Lin Tian cukup terkejut. Karena rasa penasaran, Lin Tian mencoba untuk mencari tahu kultivasi sebenarnya dari Ye Kong. Ye Kong memang hanya berada di tahap pemurnian Qi. Apakah yang terjadi di lautan kesadaran sebelumnya hanyalah mimpi? Gumam Lin Tian dipenuhi rasa penasaran. Pada saat yang sama terdengar sebuah suara yang menandakan matangnya sebuah masakan. Lihatlah sumber daya yang telah disiapkan oleh mastermu ini, ucap Ye Kong menunjukkan sebuah panci yang tertutup rapat. Lin Tian yang melihatnya berpikir mungkinkah di dalamnya berisi pil yang dapat membantunya berkultivasi. Namun ketika Lin Tian membuka tutup panci itu, dia sangat terkejut, sebab itu hanya sebuah sup ayam, dan dia pun bertanya, apakah itu yang kau maksud dengan sumber daya kultivasi? Tentu saja,
Ini adalah sup burung phoenix. Master telah bersusah payah menangkapnya dan memasaknya untukmu, ucap Ye Kong dengan penuh antusias. Lin Tian yang menganggapnya sebagai sup ayam biasa bergumam, sup ini benar-benar lezat. Ye Kong hanya kultivator di tahap pemurnian Qi, jadi tidak mungkin dia bisa mendapatkan sumber daya untukku. Lebih baik aku menikmati makanan ini untuk menghargai usahanya. Di saat Lin Tian akan mengambil sepotong daging di dalam sup itu, Ye Kong lebih dulu menghentikannya. Ye Kong mengatakan, murid kau belum bisa memakan daging ini, dengan tingkat kultivasimu saat ini, kau tidak akan bisa menyerap energi spiritual di dalamnya. Lalu Ye Kong hanya memberikan semangkuk kuah sup untuk Lin Tian. Dengan dipenuhi rasa kesal, Lin Tian bergumam, tidak apabila kau pelit, tapi kau juga menghinaku dengan berkata aku tidak bisa menyerap energi di dalam daging. Apa kau pikir ini daging phoenix? Sambil menenggak semangkuk sup, Lin Tian kembali bergumam, bagaimana orang pelit seperti ini bisa menjadi masterku? Aku akan meninggalkan sekte Xinghe malam ini. Ketika sup itu mulai memasuki tubuhnya, Lin Tian merasakan adanya aliran energi spiritual yang mengalir ke lautan kesadarannya. Dia bergumam bagaimana sup ayam memiliki efek seperti ini. Apakah Ye Kong menambahkan pil langka ke dalam sup ini? Apa dia benar-benar melakukannya untukku? Aku akan menganggap hal ini sebagai hutang budi. Jika kultivasiku kembali, aku akan membuatnya menjadi orang yang berpengaruh di dalam sekte Xinghe. Setelah menyelesaikan makannya, Ye Kong berjalan pergi dan berkata, ingatlah untuk mencuci piring, aku akan berjalan-jalan keluar untuk mencerna makananku. Setelah kepergian Ye Kong, dengan sangat kesal Lin Tian membuang sisa sup dan dia berkata, kau pikir aku ini siapa? Hingga kau memintaku untuk melakukan pekerjaan serendah ini. Jika kekuatanku kembali aku akan menghukummu dengan mencuci seluruh piring di sekte Xinghe. Setelah itu Lin Tian menutup pintu kediaman Ye Kong dengan sangat keras. Ada seekor semut kecil yang berjalan ke tempat tersebarnya sisa sup phoenix. Ketika semut itu memakan secuil daging yang berada di sisa sup itu, muncullah sebuah cahaya yang sangat terang menyelimuti tubuh dari semut kecil. Setelah cahaya terang itu menghilang, semut kecil itu telah berevolusi menjadi binatang purba yang berjenis semut tanduk langit. Akibat dari evolusi dari semut tanduk langit, awan yang memicu munculnya guntur surgawi mulai berkumpul di tempat itu. Tak berselang lama guntur surgawi menyambar dengan sangat cepat ke arah semut tanduk langit, yang membuat semut itu berteriak dengan sangat ketakutan. Sebelum guntur surgawi itu mengenai semut tanduk langit, Ye Kong menghalau guntur surgawi dengan tangannya sembari dia berteriak, menyingkirlah, apa kau bisa mengganti kerusakan yang kau sebabkan di puncak Xiao Yao? Setelah hilangnya guntur surgawi, tatapan Ye Kong dan semut tanduk langit saling bertemu. Dalam keterkejutannya, Ye Kong berkata, semut tanduk langit, bagaimana mungkin ada binatang purba di puncak Xiao Yao? Melihat sisa sup phoenix yang berserakan, Ye Kong menyadari jika semut itu telah memakan tulang phoenix dan membangkitkan garis keturunannya. Mulai sekarang kau akan kupanggil Xiao He, dan kau akan tinggal di sini untuk menjaga gerbang puncak, ucap Ye Kong mengelus kepala semut tanduk langit. Beberapa saat telah berlalu di puncak Xiao Yao, kini semut tanduk langit dipenuhi kewaspadaan sedang menjalankan tugasnya untuk menjaga kediaman Ye Kong. Pada saat itu, semut tanduk langit dikejutkan dengan sebuah cahaya lampu yang masih bersinar di salah satu ruangan kediaman Ye Kong. Ternyata di dalam ruangan itu terdapat Lin Tian yang tengah membersihkan tubuhnya. Ketika menyadari keberadaan dari semut tanduk langit, Lin Tian berteriak dan menyerangnya menggunakan teknik water arrow, namun serangan itu sama sekali tidak berdampak kepada semut tanduk langit. Seranganku sama sekali tidak berdampak kepadanya. Sepertinya binatang ini bukanlah monster biasa, gumam Lin Tian yang nampak kesal. Sebelum bertindak lebih jauh, Lin Tian lebih dulu mengambil pakaiannya dan memakainya. Lalu dengan arogan dia berkata, semut kecil, selama kau melayaniku sebagai tuanmu, suatu saat aku akan memberimu keberuntungan dan kau bisa menjadi Raja Iblis. Namun semut tanduk langit malah menggelengkan kepalanya, dan bersikap acuh kepada Lin Tian, yang membuat Lin Tian merasa sangat kesal karena tawarannya ditolak oleh seekor semut. Karena rasa kesal yang telah memuncak, Lin Tian mencoba menyerang semut tanduk langit menggunakan energinya. Berpindah pada Ye Kong yang sedang memegang buku teknik, dia berniat memberikan buku teknik itu kepada muridnya. Namun ketika berada di depan kediamannya,
Ye Kong dikejutkan dengan suara Lin Tian yang berteriak dengan sangat keras. Di saat itu juga Ye Kong bergegas memasuki kediaman sambil bertanya ada apa dengan muridnya. Saat ini semut tanduk langit sedang menyerang Lin Tian menggunakan kukunya, yang membuat pakaian Lin Tian tercabik-cabik. Melihat hal itu, Ye Kong langsung memukul semut tanduk langit hingga membuatnya terlempar ke udara. Setelah itu Ye Kong menghampiri Lin Tian dan berkata, "Nama semut itu adalah Xiao He. Aku memungutnya untuk menjaga kediaman. Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian berdua?" Dengan menangis sangat keras, Lin Tian berkata, "Bahkan aku saja tidak bisa mengalahkan binatang penjaga di puncak Xiao Yao. Jangan khawatir muridku, jika kau berlatih teknik ini dengan baik, aku jamin Xiao He tidak lagi menjadi lawanmu," ucap Ye Kong sambil menyodorkan buku teknik kepada Lin Tian. "Apakah teknik ini memang sekuat itu?" tanya Lin Tian. "Tentu saja, ini adalah buku teknik rahasia tertinggi dari puncak Xiao Yao. Aku jamin tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkanmu kecuali mastermu." Sambil menerima buku teknik itu, Lin Tian berkata akan mempelajarinya dengan baik. Di dalam benaknya dia bergumam, "Meskipun teknik ini mungkin tidak sekuat yang dikatakan oleh master, tapi aku akan menunjukkan kepada master bahwa aku dapat menguasainya dengan mudah, dan master akan sadar jika dia telah salah karena membiarkan jenius sepertiku mencuci piring." Pada saat yang sama sebuah aura mengerikan muncul yang membuat Ye Kong dan Lin Tian merasa cukup terkejut. Di atas langit puncak Xiao Yao terdapat sesosok iblis yang sedang mencari jiwa dari seorang wanita yang telah melarikan diri dari dunia bawah. Iblis itu merupakan Raja Iblis Tanduk Emas. Dia yakin dengan menghabisi jiwa wanita itu akan memberikannya sebuah pencapaian yang besar, namun dia tidak mengetahui di mana tepatnya wanita itu bersembunyi. Dia berpikir untuk membelah gunung itu agar mempercepat menemukan orang yang dia cari. Setelah mengeluarkan senjata berupa kapak emas, Raja Iblis Tanduk Emas melemparkan kapak itu ke arah gunung yang merupakan puncak Xiao Yao. Ketika kapak itu akan membelah puncak Xiao Yao, dengan bersusah payah Xiao He mencoba untuk menahannya, agar tidak sampai jatuh ke puncak Xiao Yao. Meskipun sangat sulit untuk menahannya, Xiao He tetap berusaha menahannya, karena dia mengingat tentang tuannya yang memperlakukannya dengan baik. Dengan sepenuh kekuatannya, pada akhirnya Xiao He dapat mementalkan kapak emas milik Raja Iblis Tanduk Emas. Raja Iblis Tanduk Emas yang merasa cukup kesal berkata, "Dari mana datangnya binatang kecil ini? Beraninya kau mencampuri urusan raja." Tanpa rasa takut Xiao He malah menatap tajam Raja Iblis itu dan berkata menggunakan bahasa semut. "Kau bilang kau adalah penjaga dari gunung itu. Bahkan berani sekali kau tidak mengizinkanku untuk menghancurkan gunung ini," teriak Raja Iblis Tanduk Emas yang mulai murka. "Beraninya binatang rendahan sepertimu memberi perintah sang raja. Aku akan menghancurkanmu saat ini juga," teriak Raja Iblis Tanduk Emas melesat ke arah Xiao He. Sebelum Raja Iblis itu mencapai Xian He, ada sebuah batu yang dengan cepat melesat ke arahnya dan menghantam kapak besar miliknya. Dalam keterkejutannya Raja Iblis Tanduk Emas berteriak menanyakan siapa yang berani melakukan hal itu. Ternyata seseorang itu adalah Ye Kong yang kini dia menatap Raja Iblis Tanduk Emas dan berkata, "Aku adalah pemiliki puncak Xiao Yao, siapa kau yang berani menyakiti peliharaanku bahkan ingin mengacau di puncakku?" "Aku adalah Raja Iblis Tanduk Emas. Atas perintah sang penyihir, aku datang untuk menghabisi Kaisar Lin Tian. Aku tahu dia bersembunyi di tempat ini. Cepat serahkan dia padaku, dan aku akan membiarkanmu tetap hidup," teriak Raja Iblis Tanduk Emas. Menanggapi perkataan Raja Iblis itu, Ye Kong tersenyum tipis dan berkata, "Menyuruhku menyerahkan seseorang, bahkan hukum langit saja tunduk kepadaku, apalagi hanya seorang penyihir. Beraninya seseorang yang hanya berada di tahap pemurnian Qi berbicara kurang ajar tentang sang penyihir," teriak Raja Iblis Tanduk Emas sembari mengerang dengan sangat keras. Ternyata kini Raja Iblis Tanduk Emas telah sepenuhnya berubah menjadi seekor lembu. Di dalam amarahnya dia pastikan akan menghancurkan Sekte Xinghe hari ini. Tanpa mendengarkan perkataan Raja Iblis itu, Ye Kong mulai mengeluarkan energinya. Kini sebuah tangan besar muncul di langit dan langsung menggenggam tubuh Raja Iblis Tanduk Emas. Di dalam keterkejutannya Raja Iblis Tanduk Emas berteriak, "Siapa kau sebenarnya? Bagaimana mungkin seseorang di tahap pemurnian Qi memiliki kekuatan seperti ini?"
Tentu saja aku di tahap pemurnian Qi, namun di tahap pemurnian Qi level 3000, ucap Ye Kong tersenyum tipis sembari menggenggamkan tangannya. Pada saat yang sama tubuh Raja Iblis Tanduk Emas hancur begitu saja di dalam genggaman tangan Ye Kong. Kini Raja Iblis Tanduk Emas hanya menyisakan sebuah inti iblis yang kini telah berada di tangan Ye Kong. Lalu Ye Kong memberikan inti iblis itu kepada Xiao He dan memintanya untuk menelannya. Setelah Xiao He menelan inti iblis, secara tiba-tiba tubuhnya mulai bersinar dengan sangat terang. Secara perlahan tubuh Xiao He yang tadinya hanya seekor semut, kini dia telah berubah menjadi sesosok wanita yang sangat cantik. Ketika melihat bentuk tubuhnya, Xiao He merasa sangat senang dan dia baru menyadari jika dia telah berubah. Selanjutnya Xiao He berlari memeluk Ye Kong dan berkata, "Terima kasih Master telah membantuku berubah. Aku berjanji akan membalasnya menggunakan tubuh ini." Mendengar ucapan Xiao He, Ye Kong hanya bisa dibuat terkejut karenanya. Melihat ekspresi bahagia di wajah Xiao He, Ye Kong memaklumi hal itu, dan dia berniat untuk mengajarinya bahasa manusia di lain waktu. Berpindah di sisi lain puncak Xiao Yao, saat ini Lin Tian baru saja menyelesaikan pelatihannya. Untuk mencoba teknik yang dia latih, Lin Tian menciptakan sebuah fluktuasi energi berbentuk naga, lalu mengarahkannya untuk menyerang danau yang berada di hadapannya. Dan benar saja, ketika teknik Lin Tian itu mengenai danau, air dari dalam danau bergejolak dengan sangat dahsyat. Nine Heaven Dragon God Body adalah teknik utama yang aku latih saat aku menjadi kaisar. Akhirnya aku berhasil menguasainya lagi, ucap Lin Tian dengan sangat bersemangat. Lin Tian juga sadar jika keberhasilannya kali ini berkat teknik yang diberikan oleh masternya. Dia juga merasa bahwa dia tidaklah salah dalam memilih master. Tentu saja kau tidak salah. Memilihku sebagai mastermu adalah keputusan terbaik selama hidupmu, ucap Ye Kong dari arah belakang yang membuat Lin Tian sangatlah terkejut. Bagaimana bisa master mendengarkan secara diam-diam di belakangku? Teriak Lin Tian yang dipenuhi rasa malu. Lin Tian mengatakan jika dia tidak sedang menguping. Kedatangannya hanya untuk memancing, tapi dia lebih dulu melihat muridnya menangkap ikan menggunakan ledakan. Dengan wajah yang mulai menjadi merah Lin Tian mengatakan jika dia tidak sedang menangkap ikan, melainkan sedang berlatih. Tak kusangka kau begitu rajin, jadi di tingkat mana teknik Secret of Underworld-mu sekarang? Tanya Ye Kong dengan cukup penasaran. Lin Tian merasa penuh kemenangan, sebab hanya dalam semalam dia telah mencapai level kelima, dan dia mengira masternya akan sangat bangga atas pencapaiannya. Dengan dipenuhi kepercayaan diri Lin Tian berkata, "Master sepanjang malam ini muridmu telah berlatih, dan telah mencapai level kelima dalam teknik yang telah kau berikan." Mendengar perkataan Lin Tian, Ye Kong benar-benar merasa sangat terkejut. Melihat ekspresi masternya Lin Tian berkata, "Seperti yang kuduga master akan sangat terkejut, aku memanglah seorang kaisar yang sangat berbakat." Namun ternyata Ye Kong menganggap bakat Lin Tian sangatlah buruk, sebab dia hanya butuh waktu secangkir teh untuk mengusai teknik itu. Lalu Lin Tian bertanya di manakah Xiao He, hari ini dia dalam kondisi terbaik, jadi dia akan melawannya dengan lebih serius. Dari arah lain ada sekumpulan orang yang datang ke puncak Xiao Yao. Salah satu dari mereka meminta orang-orang itu untuk mencari sesuatu di tempat itu. "Kalian adalah murid puncak pengendali binatang. Apa yang kalian lakukan di puncak Xiao Yao?" Tanya Ye Kong menatap sekumpulan orang itu. Salah satu dari mereka dengan tegas mengatakan kedatangan mereka untuk mencari roh binatang. Mendengar hal itu Ye Kong menyadari jika perubahan wujud Xiao He sampai menarik perhatian dari puncak pengendali binatang. Lin Tian yang juga berada di tempat itu berkata, "Jika ada roh binatang di puncak Xiao Yao, maka roh binatang itu bagian dari puncak Xiao Yao, dan kalian tidak berhak untuk mencampurinya." Di antara para murid puncak pengendali binatang, ada seorang pemuda yang berjalan pelan dan berkata, "Menurut peraturan Sekte Xinghe, setiap roh binatang tanpa tuan berhak menjadi milik puncak manapun. Meskipun roh binatang ini berada di puncak Xiao Yao, bukan berarti binatang ini milik dari puncak Xiao Yao." Pemuda itu bernama Qin Shou yang merupakan kultivator di tahap Jin Dan. Dengan tatapan tajam Lin Tian mengatakan mereka telah terlambat, sebab roh binatang itu telah mengakui masternya sebagai tuannya. Meskipun begitu Qin Shou mengatakan jika roh binatang itu mengatakannya sendiri dia baru akan mempercayainya.
Lin Tian yang mendengarnya merasa cukup kesal, sebab bagaimana bisa roh binatang dapat berbicara, dan Qin Shou yang mendengarkannya hanya menertawakan perkataan yang dikeluarkan oleh Lin Tian. Pada saat yang sama salah satu murid meminta rekan-rekannya untuk meneruskan pencarian mereka. Melihat masternya hanya berdiam diri, Lin Tian bergumam, bagaimanapun master hanya berada di tahap pemurnian Qi, aku tidak mengharapkan apapun darinya. Meskipun aku juga berada di tahap pemurnian Qi, dengan ingatan masa laluku, seseorang di tahap yang sama bukanlah masalah bagiku, tapi orang ini berada di tahap jin dan, apakah dia akan menurunkan harga dirinya demi melawanku? Setelah memikirkan semuanya, Lin Tian mulai mengeluarkan energinya dan dia berkata, hari ini aku Lin Tian, akan memberitahu kalian bahwa puncak Xiao Yao tidak dapat diremehkan seperti ini. Pada saat yang sama ada sesuatu yang menyerang beberapa murid puncak pengendali binatang hingga membuat mereka terluka dengan cukup parah. Menyadari beberapa murid itu berjatuhan secara tiba-tiba, beberapa orang yang tersisa merasa cukup terkejut. Begitupun Lin Tian yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi, padahal dia belum memulai apapun. Siapa yang berani menyerang? Jika berani tunjukkan dirimu, teriak salah satu murid yang tersisa. Namun hanya dalam sekejap sebuah serangan menebas tubuhnya, hingga membuat pemuda itu berakhir begitu saja. Dan ternyata seseorang yang telah melakukan semua itu adalah Xiao He yang kini dipenuhi dengan aura yang sangat mengerikan. Lin Tian yang melihat perubahan Xiao He bertanya, bagaimana bisa Xiao He berubah dengan begitu cepat? Ye Kong dengan acuh mengatakan mungkin Xiao He telah mendapatkan pengalaman yang tidak terduga. Qin Shuo yang melihat Xiao He merasa sangat bersemangat hingga membuatnya bergumam, roh binatang berwujud, jika aku memilikinya kekuatanku akan meningkat 50%, dia harus menjadi milikku. Lalu Qin Shuo memberikan penawaran bagaimana jika Paman Ye Kong menukarkan roh binatang itu dengan pil fondasi kualitas tinggi, namun Ye Kong langsung menolaknya karena dia tidak memerlukannya. Jika Paman tidak ingin menukarnya, maka jangan salahkan aku mengambilnya secara paksa, ucap Qin Shuo dengan ekspresi muram, dan di saat itu juga dia melemparkan sebuah senjata berupa tali pengikat ke arah Xiao He, sehingga kini tubuh Xiao He telah terikat sepenuhnya. Paman Ye Kong, orang di tahap pemurnian Qi seperti Anda tidak pantas memiliki roh binatang seperti ini, teriak Qin Shuo dengan lantang. Lin Tian yang mendengarnya merasa sangat kesal dan bergegas maju menyerang Qin Shuo, sehingga kini mereka berdua saling beradu serangan, yang membuat Lin Tian terpental mundur ke belakang. Meskipun Qin Shuo dapat menahannya, dia merasa sangat terkejut dan bertanya-tanya apakah Lin Tian benar-benar berada di tahap pemurnian Qi, bahkan satu serangannya saja dapat membuat tubuhnya bergetar. Ketika Lin Tian akan kembali menyerang, Ye Kong lebih dulu menghentikannya, yang membuat Lin Tian mengatakan jika dia tidak akan membiarkan orang tak tahu malu itu membawa Xiao He. Dengan santainya Ye Kong mengatakan bahwa dia tidak mungkin dapat membawa Xiao He, dan di dalam benaknya dia bergumam, seekor binatang purba yang telah mengkonsumsi inti iblis, bagaimana mungkin seseorang di tahap jin dan dapat membawanya? Benar saja, Xiao He yang mengamuk dan dengan mudahnya menghancurkan tali pengikat yang telah mengikat tubuhnya, sehingga membuat Qin Shuo yang melihatnya menjadi sangat terkejut. Hanya dalam sekejap Xiao He telah berada di hadapan Qin Shuo dengan menyiapkan kedua jarinya. Dengan cukup panik Qin Shuo menutup matanya menggunakan sebuah kipas, sebab dia mengira Xiao He akan menyerang matanya. Namun ternyata Xiao He malah menusukkan kedua jarinya ke lubang hidung Qin Shuo, lalu Xiao He melemparkan Qin Shuo begitu saja. Akibat jari Xiao He, kini lubang Qin Shuo menjadi sangat lebar. Melihat kekuatan yang dimiliki oleh Xiao He, Lin Tian hanya bergidik ngeri sembari bergumam, jangan-jangan Xiao He telah menjadi Raja Iblis, bahkan seseorang di tahap jin dan dapat dikalahkannya hanya menggunakan satu serangan. Setelah semua itu, Xiao He menghampiri Ye Kong dan mengatakan bahwa dia telah mengusir penyusupnya, dan Ye Kong mengapresiasi Xiao He dengan mengelus kepalanya dan memujinya. Lalu Ye Kong menoleh ke arah Lin Tian sembari bertanya bukankah Lin Tian ingin melawan Xiao He. Di dalam keterkejutannya Lin Tian berpura-pura capek dan dia meminta izin untuk beristirahat lebih dulu. Xiao He yang dipenuhi semangat mengatakan bahwa dia akan menemani Lin Tian berlatih besok. Di dalam benaknya Ye Kong bergumam, mengapa aku malah menerima murid seperti ini? Aku harus segera mencari cara agar dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat.
Beberapa saat telah berlalu, dan kini hari pun telah berganti. Di dalam kegelapan malam ada beberapa orang yang menyusup ke puncak Xiao Yao. Di pinggir danau di puncak Xiao Yao, Ye Kong berjalan ke tepi sungai dengan membawa sebuah joran. Langit gelap yang dipenuhi dengan bintang, memang sangat cocok untuk memancing. Aku merasa akan mendapatkan banyak tangkapan malam ini, ucap Ye Kong yang bersemangat. Ketika menoleh ke semak-semak yang berada di sekitarnya, Ye Kong merasakan ada sesuatu. Ternyata di balik semak-semak itu terdapat beberapa murid puncak pengendali binatang yang masih mengincar Xiao He. Mereka dibekali mangkuk emas penakluk iblis oleh pemimpin puncak demi mendapatkan Xiao He. Demi berjaga-jaga dari Ye Kong yang mungkin menghalangi, mereka membawa dupa penenang binatang. Hanya dalam satu hisapan, Ye Kong akan tertidur selama 1 bulan. Pada saat itu mereka melemparkan satu dupa penenang ke arah Ye Kong yang tengah memancing. Ketika melihat dupa itu menyala di sampingnya, Ye Kong berpura-pura dengan berteriak, "Siapa yang membakar dupa malam-malam begini?" Ketika mencium bau dupa itu, Ye Kong merasa bahwa baunya mengingatkannya pada cerutu di masa lalu dia kembali berteriak mengatakan bahwa dupa itu sangatlah pas untuk menenangkan pikirannya. Setelah beberapa saat berlalu, para murid puncak pengendali binatang merasa sangat kesal karena Ye Kong masih tidak tertidur. Mereka berpikir mungkin dosis yang mereka berikan kurang, sehingga kini mereka melemparkan semua dupa penenang binatang yang mereka miliki kepada Ye Kong yang masih dengan santainya memancing. Pada saat yang sama, umpan Ye Kong dimakan oleh seekor ikan, dan langsung saja Ye Kong dengan dipenuhi semangat menarik jorannya. Ternyata dia kini mendapatkan seekor ikan emas. Lalu Ye Kong mengumpulkan semua dupa penenang yang berada di sekitarnya, dan menggunakannya untuk memanggang ikan emas itu. Salah satu murid puncak pengendali binatang merasa frustasi ketika melihat Ye Kong menggunakan dupa penenang untuk mengasap ikan. Merasa jika dia telah salah mengambil dupa, pemuda itu mencobanya sendiri dengan menghirup dupa penenang yang berada di tangannya. Tanpa memperdulikan mereka, Ye Kong menikmati ikan bakar yang telah matang. Namun di balik semak beberapa murid itu telah tak sadarkan diri akibat menghirup dupa penenang milik mereka sendiri. Berpindah di sisi lain puncak Xiao Yao, Xiao He sedang memberikan mantou yang menurut masternya sangat lezat pada sekumpulan semut yang berada di sana. Namun Qin Shuo yang tiba-tiba di sana mengatakan bahwa mantou hanyalah makanan rendahan, yang berarti Paman Ye Kong menganggap Xiao He tidaklah penting. Menyadari kedatangan Qin Shuo, Xiao He langsung bersiap dan berkata, "Beraninya orang jahat sepertimu menghina masterku di hadapanku secara langsung." Pada saat yang sama Qin Shuo mengeluarkan mangkuk emas dan memintanya untuk menangkap Xiao He. Tanpa adanya perlawanan, Xiao He tertarik masuk begitu saja ke dalam mangkuk emas, sehingga kini dia telah terperangkap di dalam mangkuk emas. Qin Shuo yang merasa senang berkata, "Meskipun kau roh yang telah berwujud, mangkuk emas ini akan tetap dapat menangkapmu. Ayo ikut aku ke puncak pengendali binatang, dan anggaplah aku sebagai tuanmu. Maka aku akan memberikanmu hidangan mewah setiap hari." Meskipun Xiao He mencoba menghancurkan mangkuk emas dari dalam, namun sama sekali tidak ada hasilnya. Menurut Qin Shuo mangkuk emas itu dapat menahan roh di tahap Yuan Ying. Pada saat yang sama Qin Shuo dikejutkan dengan sesuatu yang melesat dengan sangat cepat dan menghantam mangkuk emas yang dipegangnya. Di dalam keterkejutannya Qin Shuo bertanya siapa yang telah melakukan hal itu. Namun tidak ada siapapun yang menjawabnya, bahkan tidak ada apapun yang berada di sekitarnya. Semua orang di puncak Xiao Yao harusnya telah tertidur. Jangan-jangan orang ini berasal dari puncak lain yang juga menginginkan Xiao He. Lebih baik aku segera membawanya kembali ke puncak pengendali binatang, gumam Qin Shuo yang mulai resah. Ketika menyadari mangkuk emasnya telah retak akibat sebuah duri, Qin Shuo merasa sangat terkejut hingga membuatnya ternganga. Pada saat yang sama, Xiao He segera mengumpulkan energinya, selanjutnya dia pun keluar dari dalam mangkuk emas sekaligus memberikan hantaman kuat pada wajah Qin Shuo, sehingga membuat Qin Shuo terpental jauh ke belakang. Di dalam kepanikannya, Qin Shuo berkata bagaimana bisa mangkuk emasnya berhasil dihancurkan. Xiao He yang telah dipenuhi aura intimidasi berjalan mendekat pada Qin Shuo. Di dalam ketakutannya Qin Shuo meminta Xiao He tidak memukulinya, sebab dia akan segera pergi dari puncak Xiao Yao. Meskipun begitu Xiao He tak membiarkannya begitu saja, dengan sorot mata yang tajam,
Xiao He menyelimuti dirinya dengan sebuah energi. Dan di malam yang penuh ketenangan itu hanya terdengar teriakan keras dari Qin Shuo. Tak terasa malam telah terlewati dengan begitu cepat, dan kini pagi telah tiba dengan mentari yang hangat menyinari. Lin Tian yang baru saja terbangun bertanya-tanya bagaimana bisa dia ketiduran pada saat latihan. Pada saat dia berjalan keluar, dia mendapati ada seseorang yang tergeletak di halaman. Ketika menyadari bahwa orang itu berasal dari puncak pengendali binatang, Lin Tian yang murka segera bersiap dengan pukulannya. Setelah Qin Shuo mendongakkan wajahnya, terlihat saat ini wajahnya telah babak belur tak berwujud. Lin Tian yang merasa kesal ketika melihatnya, langsung memberikan hantaman keras pada Qin Shuo hingga membuatnya kembali terlempar. Di dalam tangisannya, Qin Shuo berjanji tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di puncak Xiao Yao. Kemudian kini berpindah di puncak pedang langit. Saat ini ada seseorang yang tengah menunjukkan keterampilan berpedangnya di tengah-tengah halaman puncak. Di sekitarnya ada banyak murid lainnya yang terkesima ketika melihat keterampilan yang dimiliki oleh seseorang itu. Ternyata seseorang yang sedang memamerkan teknik pedangnya adalah Chen Changqin. Saat ini dia mengeluarkan teknik 9 bayangan pengejar jiwa, yang membuatnya terlihat sangat mengesankan. Para murid yang melihat keterampilan Chen Changqin sangat terkesima dan memujinya. Menurut mereka julukan Dewa Pedang sangatlah pantas untuknya. Chen Changqin yang mendengar semua pujian itu hanya bisa tersenyum dengan penuh kebanggaan. Namun di dalam benaknya dia merasa kesal ketika mengingat Lin Tian yang menolaknya dan malah bergabung dengan puncak Xiao Yao. Di saat yang sama ada seorang gadis yang mendekat dan meminta Chen Changqin untuk mengajarinya. Lalu disusul beberapa gadis lain yang juga meminta Chen Changqin untuk mengajari mereka. Melihat hal itu Chen Changqin seperti sadar akan sesuatu. Dia mengira jika Lin Tian menolaknya karena dia terlalu populer di kalangan wanita. Bahkan dia juga mengira jika Lin Tian dengan sengaja menolaknya hanya untuk mencari perhatian darinya. Chen Changqin berpikir bahwa dia telah mengerti maksud dari Lin Tian. Jadi dia berniat pergi ke puncak Xiao Yao untuk menjemput Lin Tian. Beralih ke puncak Xiao Yao, saat ini Lin Tian tengah melatih tekniknya. Pada saat itu terdengar suara Xiao He yang mengajak Lin Tian untuk berlatih bersama, sehingga membuat Lin Tian merasa sangat terkejut. Di saat Xiao He sampai di tempat Lin Tian, Xiao He tidak melihat Lin Tian, dan dia pun merasa penasaran kemana perginya Lin Tian. Ternyata saat ini Lin Tian sedang melarikan diri dari Xiao He, sebab dengan kekuatannya saat ini, dia jelas-jelas bukanlah tandingan dari Xiao He. Saat dia melarikan diri, Chen Changqin yang tiba-tiba berada di sana langsung menyapanya. Di dalam ketidaktahuannya Lin Tian bertanya siapakah dia. Dengan cukup kesal Chen Changqin memperkenalkan dirinya yang berasal dari puncak pedang langit, bahkan dia pernah mengajak Lin Tian untuk bergabung dengan puncaknya. Setelah mengetahuinya Lin Tian bertanya apa yang dilakukan puncak pedang langit di puncak Xiao Yao, mungkinkah kau juga ingin menargetkan Xiao He? Chen Changqin yang tidak mengetahui apa itu Xiao He bertanya kepada Lin Tian, lalu dia berkata bahwa kedatangannya untuk mengundang Lin Tian berlatih ke puncak pedang langit, namun Lin Tian langsung menolaknya dan bertanya mengapa dia harus berlatih di puncak pedang langit. Sembari menunjukkan sebuah buku teknik, Chen Changqin berkata, jika kau bergabung dengan puncak pedang langit, aku akan mengajarkan teknik pamungkas puncak pedang langit kepadamu. Melihat hal itu, Lin Tian merasa penasaran dan bergumam, teknik pamungkas, teknik yang diajarkan oleh master sudah meningkatkan kemampuanku secara signifikan. Jika teknik pedang ini juga memiliki efek yang sama, maka aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sambil memasang senyum ramah Lin Tian bertanya bolehkah dia melihat buku teknik itu lebih dulu, dan Chen Changqin mempersilahkannya begitu saja. Lin Tian yang melihat buku teknik itu untuk beberapa saat merasa cukup terkejut, lalu dia bertanya apakah buku teknik itu berada di tingkat Xuan. Dengan dipenuhi rasa percaya diri Chen Changqin membenarkan hal itu, dia juga meminta Lin Tian untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Rasa kesal yang berada di dalam diri Lin Tian mulai menumpuk, di dalam benaknya dia bergumam, ilmu bela diri di dunia ini terbagi menjadi 6 tingkatan yaitu, Dewa, Suci, Langit, Bumi, Xuan, dan Kuning. Teknik pedang yang kupelajari di masa lalu berada di tingkat langit, berani-beraninya dia menawarkan teknik pedang di tingkat Xuan kepadaku. Sambil mengembalikan buku teknik itu kepada Chen Changqin, Lin Tian berjalan pergi dan berkata,
teknik pedang ini terlalu sulit, lebih baik aku tetap berada di puncak Xiao Yao. Chen Changqing yang merasa rencananya telah gagal bergumam, seandainya aku tahu teknik ini terlalu sulit untuknya, aku pasti memberikannya teknik di tingkat kuning. Mentari telah menyongsong ke barat, dan senja pun kini mulai tenggelam. Di sebuah ruangan di puncak Xiao Yao, Ye Kong sedang melakukan sesuatu di hadapan tungku pemurnian. Kini Ye Kong mengeluarkan sebuah benda dari dalam tungku pemurnian yang memiliki aura energi yang sangat mendominasi. Ternyata benda itu merupakan sebuah bulu kemoceng yang terbuat dari bulu phoenix yang mengandung esensi kebenaran. Lalu Ye Kong bergumam, dengan bergabung di Xiao Yao, kau hanya perlu berbaring dan mastermu akan membiarkanmu mencapai angkasa. Kemudian kini berpindah di ruangan lain, saat ini Lin Tian tengah mandi di ruangannya. Tanpa diduga Ye Kong menerobos masuk begitu saja sambil mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang menarik. Lin Tian yang nampak kesal bertanya bagaimana masternya bisa masuk tanpa mengetuk pintu. Namun Ye Kong malah mengatakan jika kecepatan latihan Lin Tian sangat lambat, dan dia meminta Lin Tian untuk segera memakai baju karena dia ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Dengan ekspresi kesal Lin Tian bergumam beraninya dia mengatakan pelatihanku lambat, saat ini aku telah berada di tingkat 8 pemurnian Qi. Aku sengaja tidak mengatakannya karena takut kau akan terkejut. Beberapa saat telah berlalu, Lin Tian yang telah mengenakan pakaiannya bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh masternya. Dengan menunjukkan sebuah kemoceng, Ye Kong berkata, lihatlah apa yang telah disiapkan oleh mastermu. Benda ini akan membantu pelatihanmu. Dalam keterkejutannya, Lin Tian bertanya apa masternya ingin dia membersihkan ruangan ini. Sambil menarik tangan Lin Tian, Ye Kong mengatakan jika benda itu untuk memacu semangat dari Lin Tian. Kau hanya berada di tahap pemurnian Qi, bagaimana bisa kau berniat untuk menghukum kaisar ini? Gumam Lin Tian yang nampak kesal. Dengan melepaskan genggaman Ye Kong, Lin Tian berteriak, Master, cepat keluarlah. Jika tidak aku akan mengalahkanmu dalam satu serangan. Tanpa memperdulikan perkataan Lin Tian, Ye Kong tetap meminta Lin Tian untuk membungkuk di atas tempat tidur. Menurutnya pelatihan ini hanya membutuhkan waktu satu dupa. Karena tidak lagi dapat menahan rasa kesalnya, Lin Tian mencoba mengusir Ye Kong dengan menyerangnya. Namun Ye Kong dapat menghindarinya dengan mudah, dan saat ini Ye Kong telah menyiapkan kemocengnya. Pada saat yang sama Lin Tian merasakan perasaan yang sangat menyenangkan, bahkan dia tidak dapat menahannya. Muridku, tenangkan hati dan pikiranmu. Rasakanlah esensi dari jalan sejati, teriak Ye Kong dengan penuh semangat. Lin Tian yang merasakan pukulan kemoceng Ye Kong, merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dia menyadari jika bulu kemoceng milik masternya benar-benar sebuah harta karun. Setelah merasakan kenikmatan itu, Lin Tian kembali meminta masternya untuk menghukumnya. Beralih di luar ruangan, saat ini Chen Changqing tengah berjalan ke kediaman Ye Kong. Dia membawa buku teknik tingkat kuning yang akan dia berikan kepada Lin Tian agar Lin Tian dapat mengajarinya. Namun betapa terkejutnya Chen Changqing ketika mendengar suara Lin Tian yang berteriak meminta masternya untuk melakukannya lebih kuat. Dari balik bayangan di dalam ruangan terlihat mereka berdua tengah melakukan suatu adegan yang tidak terduga. Sehingga Chen Changqing menjadi salah paham dan dia pun sangat marah. Dia juga berniat untuk menghabisi Ye Kong karena telah berani menyentuh wanitanya. Sebelum Chen Changqing bertindak, Xiao He yang telah berada di tempat itu langsung memukulnya menggunakan tongkat. Sembari menyeret tubuh Chen Changqing, Xiao He berkata, dengan kemampuan pas-pasan beraninya kau mengancam masterku. Keesokan paginya di tempat tidur Lin Tian, terlihat Lin Tian masih tertidur dengan lelap. Tak berselang lama Lin Tian terbangun dan langsung meregangkan tubuhnya. Saat dia akan berdiri, dia merasakan sakit pada pantatnya. Dia mengingat kemarin masternya membantunya berlatih tanpa menahan diri. Setelah pelatihan kemarin dia berniat melihat apakah kemampuannya telah benar-benar meningkat. Kini Lin Tian segera duduk bersila dan mulai mengumpulkan energinya. Di dalam alam bawah sadarnya menunjukkan bahwa dia telah mencapai 9 tingkatan. Sehingga Lin Tian merasa cukup terkejut karena dia tidak menyangka jika dia telah mencapai tahap ke-9 pemurnian Qi. Dia bertanya-tanya harta karun macam apa yang digunakan oleh masternya hingga membuat kultivasinya meningkat dengan begitu mudah. Mengesampingkan pemikiran itu, karena telah mencapai tahap ke-9,
Lin Tian berniat menyiapkan sebuah benda untuk membantunya menembus alam pembangunan. Karena potensinya sangat luar biasa, dia juga perlu menyiapkan barang yang juga memiliki kualitas tinggi. Dia rasa Sekte Xinghe tidak mungkin memiliki benda yang dia perlukan. Untung saja dia telah melakukan persiapan. Dan ini adalah saat yang tepat untuk memanfaatkan rencana tersembunyi dari kehidupannya sebelumnya. Kemudian Lin Tian mulai mengucapkan beberapa rune kuno. Setelah dia menyelesaikan mantranya, Lin Tian meminta mantra itu untuk pergi ke suatu tempat.